Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel jurnal kami, yaitu yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Tengah Pandemi Virus COVID-19 bagi Mahasiswa di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Adinda Putri Audina, NRP 50 27 20 10 73. Saya Afrida Rahmadi Nuria, NRP 50 27 20 10 37. Saya Baik Maulidia Yulwidiani dengan NRP 5009 201 009. Saya Devai Aksana Firdaus, NRP 500 820 1046. Saya Muhammad Akmal Farudin dengan NRP 500 1046. Pada bagian pertama ini, abstrak akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Baik Maulidia. Baik, yang pertama, abstrak. Perkembangan teknologi di zaman globalisasi benar-benar membantu manusia, terutama di bidang informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, kita dapat mengakses berita atau data di mana saja dan kapan saja selama kita memiliki akses ke internet. Selama masa pandemi, kita benar-benar membutuhkan teknologi informasi ini, terutama di bidang pendidikan. Dengan teknologi ini, kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga para murid masih dapat belajar meskipun harus berada di dalam rumah. Penelitian kami kali ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari metode pembelajaran jarak jauh ini, serta untuk mengetahui metode macam-macam media teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Dampak positif dari pembelajaran jarak jauh ini adalah dapat mengatur waktu dengan lebih baik dan lebih hemat pengeluaran. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah kurangnya pemahaman terhadap materi yang dijelaskan dan kesulitan untuk mencari teman selama kuliah. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi meliputi segala alat maupun metode yang terintegrasi untuk digunakan dalam menjaring atau menangkap data, menyimpan, mengolah, mengirim, atau menyajikan kebutuhan informasi secara elektronik ke dalam berbagai format yang bermanfaat bagi user atau pemakai informasi. Pendidikan merupakan kunci kemajuan. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat atau bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada masa pandemi ini, mau tidak mau, kita harus menggunakan teknologi sebagai media dalam pendidikan karena saat ini kita tidak dapat melangsungkan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran atau pendidikan seperti ini disebut juga pendidikan jarak jauh. Selanjutnya akan dijelaskan
Ya, selanjutnya bagian rumusan masalah. Yang pertama, apa sajakah dampak positif dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi bagi para pelajar atau mahasiswa? Yang kedua, apa sajakah dampak negatif atau keluhan dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi bagi para pelajar atau mahasiswa? Dan yang ketiga, apa saja media teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian juga, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak positif dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi yang dirasakan oleh pelajar atau mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui dampak negatif atau keluhan-keluhan dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi yang dirasakan para pelajar atau mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui macam-macam media teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima yaitu metode penelitian. Metode yang kita gunakan yaitu metode penelitian survei. Aplikasi yang kita gunakan yaitu Google Form, dan target yang kita sasar yaitu mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Next. Proses pertama ada pembuatan kuesioner, yang kedua penyebaran kuesioner, yang ketiga penutupan kuesioner dan mengolah hasil kuesioner, yang keempat ada reduksi data, dan yang terakhir penyajian hasil dan penarikan kesimpulan. Lanjut. Keenam, manfaat penelitian. Manfaat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi yang semakin hari kian penting keberadaannya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan, bagi mahasiswa pedoman untuk mengetahui teknologi apa saja yang digunakan, dan bagi pengembang teknologi mengetahui kekurangan dari teknologi yang ada saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, bagian hasil dan pembahasan. Next. Pada grafik pertama, terdapat grafik sebaran universitas responden. Dari grafik dapat dilihat bahwa target sasaran survei kami merupakan mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia. Alasan kami memilih mahasiswa sebagai responden karena saat ini hampir seluruh mahasiswa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Selain itu, karena pembahasan kami mengenai teknologi informasi, maka mahasiswa merupakan responden yang tepat, mengingat mahasiswa dituntut untuk mempelajari dan menguasai teknologi. Next. Kemudian terdapat grafik pentingnya teknologi informasi di masa pandemi. 3 dari 82 responden menjawab teknologi informasi penting di masa pandemi, dan 79 lainnya menjawab teknologi informasi sangat penting di masa pandemi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagian atau hampir seluruh responden menyatakan bahwa mereka sangat bergantung kepada teknologi informasi. Karena pada pembelajaran jarak jauh, teknologi informasi ini sangat dibutuhkan seperti internet, HP, dan laptop. Next. Kemudian terdapat grafik keefektifan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. 2 dari 82 responden menjawab bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif. Kemudian 40 lainnya menjawab kurang efektif, 32 lainnya menjawab efektif, dan 8 lainnya menjawab sangat efektif. Dapat dilihat bahwa masih banyak yang menjawab kurang efektif pembelajaran jarak jauh ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin saja responden merasa pemahaman materi akan pembelajaran jarak jauh ini kurang daripada pembelajaran tatap muka. Dan ada kendala-kendala lainnya seperti kendala jaringan dan kendala lainnya. Hal ini menyebabkan pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif. Next.
Kemudian pada grafik ini kami menanyakan metode belajar mana yang lebih disukai oleh responden, apakah tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Dan dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa lebih menyukai pembelajaran tatap muka. Hal ini berhubungan dengan grafik sebelumnya, yaitu grafik keefektifan pembelajaran jarak jauh, di mana metode pembelajaran jarak jauh masih kurang efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan grafik media teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Jadi dari grafik ini bisa dilihat bahwa kebanyakan dari mahasiswa menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Dilanjutkan dengan Coursera, Zenius, Ruang Guru, Udemy, Google, dan lain-lain. Dan berikut adalah grafik media teknologi informasi yang dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran daring. Dengan pengguna terbanyak adalah Zoom, WhatsApp, Google Meet, Classroom, Skype, Microsoft Teams, dan lain-lain. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh sangat banyak digunakan. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dalam pemberian materi pembelajaran akan menjadi efektif dan menyenangkan serta melibatkan keaktifan siswa atau mahasiswa. Hal ini dapat terlihat dari grafik pentingnya teknologi informasi, di mana hampir seluruh responden menyatakan bahwa keberadaan teknologi informasi sangat penting. Meskipun begitu, dari grafik tersebut masih terlihat bahwa banyak mahasiswa merasa bahwa pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif, di mana sekitar 40 responden tadi merasa menilainya buruk. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka lebih memilih pembelajaran secara offline atau tatap muka. Dampak positif dan negatifnya adalah dengan tidak perlu ke kampus, mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk ke kampus, serta mereka bisa lebih mengatur waktunya. Lalu, untuk dampak negatifnya adalah mereka tidak bisa menemukan teman selama kuliah, susah, dan mereka kesulitan memahami materi. Lalu untuk beberapa media yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh adalah YouTube, Zenius, Ruang Guru, Coursera, Udemy, Google, dan lain-lain. Serta beberapa media penunjang pembelajaran jarak jauh yang digunakan siswa adalah Zoom, WhatsApp, Skype, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Selanjutnya. Ya, selanjutnya bagian kesimpulan yang terakhir. Bisa next ya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pembelajaran jarak jauh dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Seperti responden menjadi lebih dapat menerapkan teknologi di kehidupan sehari-hari atau jaringan yang sering bermasalah. Adapun media-media teknologi informasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu smartphone atau handphone, laptop, komputer, serta aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Next. Ya, sekian dari kelompok 2 Bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.